Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Widianto. Saya berasal dari kelas B, Prodi Penjas, angkatan 2024. Saya di sini akan memaparkan materi tentang etika berorganisasi. Etika berorganisasi adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi setiap anggota organisasi dalam menyampaikan pesan, bersikap, dan bertindak demi mencapainya tujuan bersama secara profesional dan bertanggung jawab. Etika berorganisasi membantu menciptakan suasana yang kerja yang harmonis, menghormati perbedaan, dan mendorong terciptanya budaya dan organisasi yang sehat. Etika penting dalam organisasi mahasiswa karena menjadi pedoman perilaku yang menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat antar anggota. Dengan etika, organisasi dapat berjalan tertib, adil, dan dipercaya, serta menciptakan budaya kerjasama yang sehat untuk mencapai tujuan bersama dan bermartabat. Etika berorganisasi dalam Islam. Etika berorganisasi dalam Islam adalah tata cara dan sikap yang harus dijaga setiap kegiatan, agar kegiatan berjalan sesuai dengan ajaran Islam dan membawa manfaat bagi semua. Dalam Islam, berorganisasi termasuk bagian dari ta'awun ataupun tolong-menolong dalam sesama, dalam kebaikan, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ada beberapa ayat Al-Quran yang mengatakan tentang amanah dan tanggung jawab. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran An-Nisa. Jadi dalam berorganisasi, setiap anggota harus menjaga kepercayaan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tidak boleh melepas tugas dan tanggung jawab. Lalu ada tentang kejujuran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah. Jadi kejujuran adalah dasar utama dalam hubungan antar anggota organisasi. Adapun tujuan berorganisasi, yang pertama adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme dalam bekerja. Yang kedua ada menciptakan hubungan harmonis antar anggota organisasi, menghindari konflik internal dan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat ada menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika berkomunikasi. Yang pertama ada kejujuran, tanggung jawab, keadilan, saling menghormati, kedisiplinan, dan transparansi. Transparansi itu seperti terbuka dalam pengambilan keputusan dan menyampaikan pesan secara langsung. Contoh penerapan etika dalam organisasi mahasiswa. Contohnya, datang tepat waktu saat rapat ataupun kegiatan, tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, egois, lalu menyampaikan kritik dengan sopan dan membangun. Lalu ada menjaga rahasia dan nama baik organisasi, terus bekerja sama dengan semua anggota tanpa diskriminasi. Mungkin selanjutnya pada kesimpulan. Jadi etika berorganisasi merupakan pedoman moral yang mengatur sikap, tanggung jawab, dan hubungan antar anggota agar organisasi berjalan tertib dan berintegritas. Dalam pandangan Islam, etika berorganisasi berlandaskan nilai kejujuran, amanah, keadilan, musyawarah, dan kerjasama dalam kebaikan,
sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Dengan menerapkan etika berorganisasi, mahasiswa akan menjadi wadah yang mendidik karakter per orang, seperti membentuk kepemimpinan yang berakhlak mulia, serta membawa manfaat bagi diri sendiri, kampus, dan masyarakat sekitar. Mungkin sekian saya dapat memaparkan materi tentang etika berorganisasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.